Diketahui Satgas ini akan menggantikan pasukan sebelumnya yang sudah bertugas di sana dalam jangka waktu yang sama. Upacara melepas Satgas Pamtas RI PNG Mobile Yonif 509 Balarawa Yuda tahun 2024 dilakukan pada Kamis 15 Februari 2024 lalu di markas Yonif 509 Balawara Yuda di Sukorejo, Jember. Lantas bagaimana kesiapan Ayu terkait dirinya yang kemungkinan akan berpisah cukup lama dengan tunangannya? Benarkah Ayu sebelumnya memang sudah mempersiapkan diri lantaran kelak akan menyandang status sebagai ibu Persib? Wah, itu saya belum bisa ngomong apa-apa. Doain aja yang terbaik ya. Bismillah aja. Eh, lumayan lama sih ya sendiri. Jadi kayak maksudnya kayak mimpi aja gitu. Maksudnya ada seseorang yang datang di kehidupan kita kan, jadi pasti beda kan. Ya pokoknya terbaik, alhamdulillah. Hubungan asmara Ayu dan Dana memang menjadi sorotan publik. Pasalnya, Ayu selama ini memang tak pernah memblow up hubungannya dengan Dana. Namun, calon ayah mertua Ayu, Darsy Akib, sempat mengurai pertemuan dan perkenalan putranya dengan Ayu yang memang dikenalkan oleh ibu masing-masing. Nah, yang memperkenalkannya sebenarnya ibu. Nah, itulah ceritanya. Perkenalan awalnya memang cepat sekali. Ya, nggak sampai satu bulan lebih lewat lah itu. Jadi perkenalannya itu sebenarnya ini cepat. Jadi waktu itu awal Januari itu, wah saya mau ngelamar katanya. Saya bilang siapa? Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting mana? Artis katanya gitu. Nah saya jadi sempat ketawa juga kan, yang mana? Ya benaran, saya bilang, benar katanya. Saya nggak mau pacaran lah sekarang katanya. Langsung kalau bisa saya lamar. Ya sudah, saya bilang, dan kalau memang kemauan kau begitu nggak apa-apa, kita sebagai orang tua kan, saya nggak mau ya udah, apalagi umurnya itu kan sekarang kan jalan Aprilnya 31 dia. Iya, dikenalin sesama orang tua, dikenalin biasa sebenarnya. Cuma kan memang kalau yang namanya dikenalin kan ya kenalin wajar sama siapa aja kan. Cuma kan tergantung dari diri kitanya masing-masing kan. Bisa lanjut atau tidak itu kan tergantung dari kita masing-masing. Kebetulan alhamdulillahnya mungkin memang cocok gitu. Jadi ya berlanjut terus. Melalui perkenalan singkat, Ayu dan Dana pun merasa saling cocok hingga tak butuh waktu lama untuk Ayu dan Dana saling melabuhkan hati dan menggelar pertunangan. Proses lamaran Ayu dan Dana pun berjalan dengan sakral dan sangat kekeluargaan. Lantas seperti apa sosok Ayu di mata Darsy? Sepanjang saya lihat ya dengan orang tua kayaknya hormat sekali. Itu ya saya bangga. Jadi dengan orang tua dia hormat sekali. Kenapa? Kemarin tuh dia kalau ketemu salim, kemudian dia kelihatannya sih ya saya melihatnya baik juga. Kenapa? Yang namanya dia ini kan bayangkan dia 10 tahun bisa membesarkan anaknya. Itu yang saya salut. Bagi saya itu siapapun dia kalau memang sudah pilihan anak, monggo silakan. Saya nggak melihat latar belakangnya siapapun dia. Yang penting anaknya sama-sama senang, silakan. Ya kalau aku begitu, kalau zaman dulu saya bisa pakai, kalau saya enggak, silakan. Siapapun putri saya juga gitu. Dia ada orang Jawa, ada orang itu, silakan. Jadi nggak ada istilahnya. Yang penting benar-benar kemauan dia. Kenapa? Kalau kita paksa-paksain nanti kita disalahin kalau di mamanya nggak macam-macam, nggak terus kan? Nah itu. Ya kalau bagi saya itu. Jadi saya memang beri kesempatan, ya silakan aja. Siapapun silakan. Ya syukur saya. Yang penting istilahnya kemauan anak ya kita dorong aja. Terkait jenjang pernikahan, Darsy sendiri ingin putranya dan Ayu segera melangsungkan pernikahan. Bahkan harapannya pernikahan putranya bisa digelar sebelum Lebaran. Namun benarkah pernikahan Ayu dan Dana harus sedikit mundur lantaran saat ini Dana tengah ditugaskan ke perbatasan? Ya jadi begini, untuk pernikahannya itu sebenarnya tergantung mereka berdua. Saya nggak bisa, saya hanya dilaporkan aja untuk tukar cincin saya sudah setuju. Tapi untuk pernikahannya mungkin ada pertimbangannya lain kan, karena ini kan di Dana ini kan tentara.
Jadi mungkin dia apakah mau tugas di mana atau di mana kan itu. Ya itu prinsipnya gitu. Jadi mereka itu lebih tahu lah ceritanya karena sama-sama kalau sudah kedua pihak silakan. Ya saya nggak ikut campur sebenarnya masalah kapan ya silakan. Saya mendukung terus saya bilang. Ya jadi ya itu. Jadi nggak ada masalah kalau bagi saya. Jadi kalau di tentara itu memang ada tata caranya untuk nikah itu. Ya kita ikutin aja ya, kalau nggak salah peraturan apa katanya nomor 50 tahun 2014 itu apa itu. Iya, saya bilang siap tidak siap ya harus siap kalau memang mereka udah menentukan untuk nikah. Nah saya nggak bisa banyak ngomong gitu, yang jelas mungkin emang ini udah jalannya Allah aja. Jadi memang udah waktunya Allah kasih yang terbaik, kan Allah yang maha tahu kan, tahu yang terbaik buat setiap umatnya gitu. Jadi ya saya bersyukur yang jelas, nggak nyangka juga, tapi yang jelas bersyukur dan senang alhamdulillah. Itu yang bisa saya kasih tahu untuk saat ini. Fans selebgram Fujian lagi-lagi bikin ulah. Kali ini mereka membanjiri kolom komentar Marsha Arwan saat tengah live TikTok. Dari video yang beredar, Marsha tengah live TikTok bersama Pinka Hapsari. Saat itu di live-nya, Marsha dan Pinka tengah bermain satu kata dengan penontonnya. Namun kolom komentar live Marsha tersebut justru dibanjiri serangan fans yang menulis nama Fuji. Jadi ngobrol gitu, pengennya ngobrol. Iya, pengennya ngobrol. Mami Puan mana? Ya udah ini apa tuh namanya? Mami Puan lagi ngobrol. Ini apa tuh namanya, kita ngobrol ini. Sebut satu kata gitu. Jadi aku nyanyi lagi, udah gitu aja tuh. Tadi satu kata. Satu kata, satu nama itu, bukan satu kata ya guys. Sejumlah warganet terus menuliskan nama Fuji dalam kolom komentar. Sontak hal tersebut membuat Marsha risih dan memberikan peringatan soal salah lapak komen. Sampai akhirnya Marsha melihat salah satu warganet menuliskan kata pusing. Marsha sempat melanjutkan permainan satu kata dan langsung bernyanyi dari kata yang berhubungan dengan kata pusing. Mulai. Sok banget tuh Guys, salah lapak guys. Satu kata pusing. Pusing kepalaku memikirkan. Emangnya kalau misalnya live itu harus hits ya? Hai Wonogiri. Emangnya kalau live itu harus hits ya? Kan nggak harus kan? Iya enggak, kok live mah siapa aja boleh mah harus hits. Kenapa? Namun rupanya hal itu tak membuat warganet berhenti menuliskan nama Fuji. Sampai akhirnya Marsha merasa risih lagi. Sayang, video tersebut tidak lagi berlanjut. Warganet yang melihat unggahan ini berharap agar Fuji bisa kembali memperingatkan penggemarnya. Diketahui sebelum fans fanatik Fuji juga sempat berurusan dengan Tisa Biani. Fuji sendiri pun juga sempat mengingatkan para pengikutnya agar jangan terlalu berlebihan dan sebagainya. Namun apa daya para pengikutnya hingga hari ini masih terpantau membuat risih sejumlah artis lain. Yaitu kalau misalnya lebih terkenal kita harus siap untuk akan hujatan dan disorot kemana-mana sih. Kayak enaknya pasti kan kita banyak hate comment, ada juga ya hidup agak banyak tidak bebas. Sebenarnya mau ngapa-ngapain, mau pergi kemana itu sebenarnya agak tidak bebas. Tapi kan kalau dipikir-pikir ya itu resikonya dan ada plusnya juga, pasti semakin terkenal pasti income-nya juga lebih banyak. Sebenarnya bingung juga Mas kalau misalnya saya mau ngeluh, saya mau marah, saya mau kesel, emang bakal merubah segalanya? Enggak juga. Jadi ya udah marah cukup 5 menit, habis itu ya udah lanjut lagi bekerja. Mungkin karena aku overthinking kali ya, jadi aku selalu mikir kalau misalnya besok tiba-tiba Instagram atau TikTok gue hilang, apa yang bakal gue lakukan ya? Bikin Instagram baru apa beneran apa gue enjoy aja hilang gitu. Tapi jadi aku harusnya sudah prepare mental ya. Aku suka berpegang teguh kepada kalau apapun di dunia ini itu semuanya milik Allah, milik Tuhan. Jadi kalau misalnya besok ataupun detik ini diambil, mau nggak mau harus siap. Betul.
Sementara itu warganet tengah dibuat kagum dengan video satu keluarga yang asyik ngeband bareng. Melalui unggahan akun Instagram @indomusikgram, terlihat seorang ayah, ibu dan 2 anaknya tengah bermain musik. Terlihat sang ayah memainkan gitar, ibu memainkan gitar bass, anak lelaki terlihat bermain drum, dan anak perempuannya memegang posisi sebagai keyboardis dan vokalis. Keluarga itu pun terlihat kompak, aksi mereka bermain band pun banjir pujian warganet. Itu kan udah pasti ibu dan bapaknya darah seninya cukup tinggi ya kan, nanti ya sampai anak-anaknya semua mengikuti. Pasti ini antara ibu atau bapaknya yang memang darah seninya tinggi, atau bisa jadi dua-duanya gitu, makanya mengalir ke anaknya gitu. Kalau aku bilang sih bagus ya, aku aja dia maksudnya untuk nyanyi ya, alat musik mungkin nggak jago-jago banget lah, tapi anak gak mau lo ngikutin jejak aku karena dia pikir kayak enggak deh, gue kayak olahraga aja deh mam gitu. Tapi ini hebat, kepingin sih punya anak yang emang bisa nerusin di bidang seni gitu. Aku super amazed sih sama keluarga yang tadi kakak lihat ini juga, karena anak kecilnya udah keren banget main musiknya dan lain sebagainya. Hopefully bisa jadi musisi Indonesia juga yang membawa nama Indonesia ke internasional. Hoping for the best, semoga juga musisi semakin diapresiasi juga karyanya sama masyarakat Indonesia. Dan ya keren banget. Kecil sejak dini menurut aku menarik banget sih, karena kalau misalnya ternyata dia berbakat, bisa tahu dari kecil, itu kemungkinan bisa semakin kerennya ada banget sih. Peristiwa satu keluarga ini kita sepakat, negara kita adalah negara seni. Satu keluarga bisa memainkan suatu simfoni indah, dan dari Sabang sampai Merauke kita mempunyai banyak ragam keindahan seni, bunyi-bunyian, gerak, juga lagu. Itu yang harus kita berkahi, sekaligus harus kita tumbuh kembangkan lagi. Jadi percayalah, negara kita bukan negara hukum, tapi negara kita adalah negara seni. Hidup seni. Gala Live Show X Factor Indonesia makin jadi sorotan. Persaingan antar peserta pun semakin. Pemirsa, sebuah video memperlihatkan bagaimana sikap tolong-menolong tanpa pandang bulu. Ya, dalam video pendek yang viral di media sosial, dalam video itu terlihat seorang pria mendorong motornya yang mogok di tengah guyuran hujan deras di jalan menanjak yang juga jembatan. Allah, gak tega aku. Sorong apa pakai kaki kau? Katanya Pak Pol mau ngepom. Ya Allah, mudah rezeki aman, semoga urusanmu diberikan kemudahan. Jadi aku mau menanggapi salah satu video yang viral. Jadi di situ ada seorang pria
motornya mogok di pinggir jalan, di kayak jembatan gitu ya. Dan aku ngeliat di situ ada di dalam mobil tuh kayak ngevideoin gitu, kasihan mungkinnya dia juga pengen bantuin tapi kondisi lagi hujan gitu. Dan aku salut banget sama abang-abangnya tuh yang berdua itu langsung puter balik bantuin nge-step si motornya itu. Tapi menurut aku kayak gitu juga bahaya sih sebenarnya. Cuman kalau memang kondisinya lagi urgent kayak gitu, apalagi lagi hujan ya, sebenarnya bahaya banget. Tapi karena lagi urgent. Video amatir yang direkam dari sebuah mobil itu seolah mengikuti pria yang mendorong motornya dan tak lama kemudian, dua pria yang berboncengan berhenti. Kemudian memutar motornya dan menawarkan bantuan. Tak butuh waktu lama, kedua pria itu langsung mendorong motor yang mogok menuju lokasi yang mereka tentukan. Dan aksi dua pria yang memberikan pertolongan kepada pria yang motornya mogok menuai pujian di media sosial. Orang yang memberikan pertolongan dan kemudahan kepada orang lain, apalagi di hari hujan kayak gini. Insya Allah hidupnya diberikan kemudahan dan kelancaran juga di urusan. Udah jalan deh. Oh, berarti mogok. Abangnya nolong. Menurut aku nggak apa-apa, itu baik banget membantu sesama, apalagi kan bikin juga jalanan macet ya. Mungkin mereka juga kasihan sama pengguna jalan yang mungkin jadi terganggu karena abangnya ini mogok di tengah jalan gitu kan. Kasihan, dan posisinya juga lagi hujan. Dan aku salut banget buat kalian yang selalu peduli sama orang-orang di jalan, selalu kasih bantuan kepada orang yang membutuhkan. Itu aku salut banget, dan tetap kayak gitu ya Bang. Aku juga mencoba untuk seperti itu juga, pengen kayak Abang bisa bantuin orang di jalan gitu. Di lokasi yang berbeda, seorang wisatawan mancanegara di Bali mendadak dikerumuni pengemudi ojek daring setelah menggelar sayembara berhadiah. Sasaran dia ke ojol, karena kita tahu kan para ojol kan sering banyak dulu. Kadang gue juga naik ojol juga, bang bla 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 bla, gue lagi gini, keluarga jadi curhat juga kan. Kalau misalnya posisi dia ke yang lain mungkin ada nggak pas. Kalau misalnya ke ojol jadi bagus ya, sasarannya kemarin jadi pas. Dari sisi membuat sayembara belum pernah, tapi pada waktu itu dibantu sebagaimana rasanya orang yang dibantu, senangnya kayak gimana, itu pasti pernah. Dan itu sangat-sangat bermanfaat banget, dan untuk yang ditolongnya juga sangat membantu sekali. Jangan hanya soal orang luar terus baru penotis, tapi dari kita sebagai negara rakyat Indonesia juga harus lebih daripada orang-orang luar di sana, karena sisi lain juga itu yang bisa kita perlihatkan ke mancanegara ya. Jadi jangan hanya baru kejadian ini terus baru kenotis gitu, tapi kita sebagai rakyat Indonesia juga harus lebih dari itu. Pria bule bernama Archie itu diketahui sedang berlibur di Pantai Canggu, Kuta Utara, Pulau Dewata, Bali. Archie sengaja menggelar sayembara dengan hadiah 2 juta rupiah untuk menemukan ponselnya yang raib di lokasi tempatnya berwisata. Dari video itu, terlihat setidaknya 7 ojol mengikutinya. Oh, kalau menurut saya sih itu keren banget ya, karena kan bulenya juga ngasih sayembaranya buat abang-abang ojol gitu. Setahu saya kan abang ojol itu kompak, mereka itu banyak gitu. Terus sampai malam-malam ya mereka nyari ya. Tepat banget sih kalau nyuruh abang-abang ojol itu, karena mungkin mereka juga nanti begitu ketemu handphonenya tuh bisa uangnya dibagi-bagi gitu buat rame-rame buat mereka juga gitu. Kalau saya sih salut banget sih sama si bulenya ini ya, udah mengerahkan ojol-ojol itu udah tepat banget sih. Aksi Archie menggelar sayembara tidak sia-sia. Memasuki suasana malam, salah satu ojol itu akhirnya menemukan ponsel Archie. Setelah berkeliling di hamparan pasir sambil menyalakan senter sebagai penerangan seadanya. No way! He actually fucking found it! No way!
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah! Yeah! Ashanty Hermansyah, istri musisi Anang Hermansyah, terlihat sibuk di lokasi bisnis kue miliknya di kawasan Jakarta Selatan. Ashanty sengaja datang ke toko kuenya karena ada menu baru yang hendak dijual ke publik. Ashanty sendiri bahkan turun tangan menjajakan kue kepada pelanggan. Atasnya juga ada milk coklat, dipadu nanti dengan saus milk coklat buatan kita sendiri ya. Ini ya. Siap. Satisfying banget. Ya, terus ini milk chocolate crumble-nya juga bikin sendiri ya. Pakai tanganku loh. Jarang-jarang loh, spesial. Tuh keren kan? Terus kayak aku. Aja dah. Oke, terakhir sama milk powder. Ekstra coklat semuanya coklat. Tapi yang pasti nggak enak. Dan nggak enak ya. Oke. Tada! Buatan aku belum pernah ada loh yang aku buatin. Iya loh. Dari kemarin loh. Nih. Ininya Earl Grey cream. Ininya dalamnya vanilla. Dalamnya tuh vanilla, luarnya tuh Earl Grey. Jadi kayak teh Earl Grey, tapi ada milk tea-nya. Terus sausnya nih Thai tea. Yang suka Thai tea ya. Tuh dia rich banget, masya Allah. Dia benar-benar ini ya kental ya. Yes. Supaya rasa teksturnya tehnya tuh kental, bold. supaya tehnya lebih bold, rasanya berasa. Terakhir kita dusting pakai milk powder. Kita dusting dan ini coklat sauce-nya. Ini pure Ini coklat pure coklat couverture. couverture. Jadi dia bukan premix, bukan pabrik ya. Kita langsung bikinnya. Selamat mencoba. Dark chocolate crochet. Dark chocolate crochet. Gimana guys? Nyetirin ya. Pun untuk pavlova yang bunda suka itu rasa apa Bun? Soalnya nanti kalau aku ngasih tahu yang aku suka, jadi orang pilihannya ke situ. Betul, untuk rasanya kayak Tapi apa aku aja? harus sini ya. Kalau Iya. jujur aku suka pertama ini peanut butter, Iya. cheese, peanut butter strawberry cheese lah, banyak lah pokoknya ini. Terus kedua aku suka ini. Nah, jadinya kemarin gara-gara aku paling suka ini habis duluan. Oh betul ya. Tapi ya ini harus jujur. Yang ketiga aku suka biscoff, terus durian. Memang karena aku tidak suka Thai tea kan, bukan gak suka, biasa aja. Nah ini tapi anak kecil atau yang Gen Z itu pertama pasti belinya ini, yang milk Thai tea. Karena mereka suka Thai tea. Nah aku tuh kan tidak terlalu suka susu, makanya ini jadi buat terakhir karena ini susu banget. Bukan hanya Ashanty, anak-anaknya yang hadir juga terlihat antusias menjajakan kue di toko keluarga mereka itu. Ashanty yang melihat mengaku terharu dan senang jika anak-anaknya mendukung bisnis yang digelutinya itu. Dari kemarin kan jaga tokonya juga gitu kan, karena memang Asih dari kecil udah diajarin buat ikut ngebantuin, kayak misalnya kita baru buka outlet, dia bantuin cuma buat sebentar sih, buat bantuin yang lama, tapi dia emang senang kalau misalnya berada di di tempat aku lagi buka usaha, dia bantuin, kayak dia yang siapin, dia yang ngelayanin semuanya tuh dia senang ya. Alhamdulillah. Nah sebenarnya dari dulu udah zaman Aura, Arsya tuh kalau setiap kali kita buka usaha pasti totalitas untuk support ya. Even Aura udah nikah, sekarang sama abang juga mereka tetap datang, kayak kemarin udah aku mau lihat menu barunya gitu, mereka ikut mensupport. Alhamdulillah punya anak mantu yang walaupun udah menikah tetap mensupport. Juga Arsya Jia, kalau Jia kan sekarang udah mau lulus kuliah, udah mau wisuda nih, udah selesai malah. Terus dia mau lanjut S2 dan dia udah punya usaha sendiri, dia bukan tempat gym. Sekarang badannya udah gede, udah keker, udah beda sama Jel yang dulu. Udah 22, udah mau 23 kan.
Nah, si Arsy ini tinggal, alhamdulillah ikut suka ngebantuin, suka setiap kali aku buka usaha selalu kayak Arsy Bun, ininya kurang ininya ini, jadi udah kayak dewasa, mereka udah bisa ngasih masukan, kasih saran gitu. Ashanti mengaku bangga melihat perkembangan Arsy dan Arsya. Bahkan sebelum ke toko kuenya, Ashanti bersama Anang Hermansyah menyempatkan diri menemani Arsy tampil menyanyi di sekolahnya sebagai bentuk dukungan dan rasa sayangnya sebagai orang tua. Lantas bagaimana dengan Arsya? Seperti apa ya, Arsy sudah pede banget lah di atas panggung. Dia udah mantep kalau dia ingin jadi penyanyi lah, serius. Melihat bakatnya. Ya aku senang ada penerus. Penerus udah ada bener gitu, Arsy akan mengikuti. Itu menyemangati dia ya. Karena kan menyemangati, karena dia telepon mulai kemarin, ayah harus ada sama bunda nonton. Dia harus disemangati karena kan proses apapun juga, proses seumuran Arsy kan dia ingat terus. Arsy memang selalu bikin bangga Bunda Ashanti ya. Udah cantik, jago nyanyi, udah kebayang deh bakal ikutin jejak seni orang tuanya di dunia musik. Salut buat Arsy ya. Salut juga buat Bunda Ashanti yang mau melayani langsung pelanggan di toko bakery-nya. Ya, ini salah satu cara Ashanti memuaskan pelanggannya agar bisnis kulinernya juga semakin melesat. Good luck Ashanti! Coming up next, 2 tahun nikah, Via Valen umumkan kehamilan. Selengkapnya after this break, tetapi go spot. Ini dia Hafiz Indonesia 2024. Tuh kan, banyak banget yang nungguin Hafiz Indonesia. Irfan juga nggak sabar pengen ketemu lagi dengan Abi Amir, Seusen Jaber, dan Kanabila. Tahu nggak, kali ini lebih spesial dengan hadirnya Kode Muslim dan juga Ustadz Kasifer. Ramadanmu lebih berwarna bersama Hafiz Indonesia, Cinta Al-Quran. Sebuah video viral di jejaring maya lantaran memperlihatkan seorang wanita bertubuh kurus kering berada di atas pagar meminta belas kasih seseorang yang melintas untuk diberi makan. Ternyata wanita dengan rambut tak beraturan itu merupakan asisten rumah tangga di rumah tersebut. Ia memilih memanjat dinding rumah majikannya untuk meminta makan. Wanita itu diketahui bernama Isabel Pule asal Nusa Tenggara Timur. Berapa hari kau tidak makan? Berapa hari tidak makan? Iya, berapa hari tidak makan? Saya tidak video. Kan kau kasihan kau begini dikurung. Betul sayang kau tidak makan. Dari kemarin tidak makan. Hah? Betul. Berbos tidak ada. Iya, berapa hari tidak makan? Saya tidak video. Ada. Kasihan kau ini kurus ini. Ketinggal tulang saya. Rambut teteh sama-sama, tidak boleh begitu. Gaji belum kasih, tidak. Beli makan, kan tidak bisa keluar beli makan.
Para ART lainnya pun langsung bergerak cepat untuk memberinya makan. Namun saat diberi makan, Isabel tampak ketakutan. Namun para sahabat sesama ART itu berusaha menenangkan dirinya, seraya memaksa untuk menerima makanan tersebut. Sesekali memberi isyarat agar tetangganya itu tak terlalu lantang dalam berbicara. Kasihan engkau ini kurus ini, ketinggal tulang sah. Rambut saya gunting. Yang benar saya engkau nih, jujur. Kita ini NTT sama-sama ini, tidak boleh begitu. Kasihan engkau tinggal tulang. Kenapa? Buat apa uang? Kan tidak bisa keluar, buat apa juga uang? Beli makan, kan tidak bisa keluar beli makan. Rumah itu ada orangnya, cuman majikannya yang sebagian sedang pergi, yang ini masih kerja, belum pulang, dapat shift malam, pulangnya malam. Melihat nasib nahas yang dialami Isabel, tetangga beserta Forum Persaudaraan Indonesia Timur berusaha menyelamatkannya. Ia pun akhirnya bisa keluar dari jerat perilaku buruk majikan. Kita sudah di lokasi. Ini saudara kita. Cuci tangan di situ ada ya? Saudara kita yang jadi korban. Ini kita sama-sama lagi tunggu dari Polres Barat juga mau ke sini. Saya kurang jelas, jadi Pak Hansip saya telepon saya, Bu, ini ada kasus di nomor 11 dengan masalah mbaknya yang katanya kelaparan, Ibu bisa datang ke lokasi. Kenapa saya sampai ke lokasi sudah sangat ramai dan si mbak sedang makan di teras rumah tetangga seberangnya. Di balik tubuhnya yang kurus serta bajunya yang lusuh, terkuak fakta yang cukup mencengangkan. Selama kurang lebih 11 bulan ia bekerja sebagai ART di rumah majikannya di kawasan Grogol, Jakarta Barat, ia tak pernah mendapatkan gaji. Tak hanya soal tak mendapatkan hak, Isabel juga tak pernah diberi makan oleh majikannya. Bahkan tersiar kabar jika diberi makan itu pun 1 suap dalam sehari. Sungguh ironi, seorang pembantu yang bekerja di rumah mewah itu justru harus menerima kenyataan pahit. Niat hati ingin bekerja justru ia diperlakukan tak manusiawi oleh sang majikan. Bahkan, ia juga kerap mendapatkan kekerasan dari majikannya. Lantas seperti apa sosok pemilik rumah di mata para tetangga? Emang mereka itu sangat tertutup ya, hanya itu aja. Kalau yang resmi ya saya tahu 2. Suami istri saja? Bukan. Masih lajang, belum menikah. Cuma ada 2 orang. Iya, saya nggak hitung sih mereka dalam berapa lama. Cuman rumah ini sudah sangat lama ada di keluarga mereka. Hingga kini Isabel akhirnya bisa keluar dari rumah majikannya dan kabarnya Isabel dibantu oleh sesama warga NTT melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Barat. Bahkan ia telah diperiksa oleh pihak penyidik. Berapa lama sih Bu di Skapnya? Nggak tahu juga. Tahu waktu ketemu si Mbak ya saya nanya kan, Mbak ini kerja udah berapa lama, kayak gimana ya si Mbak cerita. Jadi udah dilapor ke polisi semua, udah ada di kepolisian. Karena ya udah ngelebihin binatang aja nggak gitu-gitu amat. Dibebasin kan, lihat deh orang yang punya kucing atau anjing itu dog, itu kan meskipun dikurung tapi dibiarin gitu. Kalau itu udah ada kayak ngelebihin binatang, jadi memang harus dihukum semaksimal mungkin biar ada efek jerah. Terus dilihat juga tadi badannya sampai kurus segala macem, kayaknya tuh nggak dikasih makan juga kali ya. Dan alhamdulillahnya dia memberanikan diri untuk keluar rumah, terus ditolong sama warga sampai akhirnya dilaporin ke polisi dan polisi sudah bertindak secepat mungkin untuk menanggapi kasus tersebut.
Peristiwa yang tak kalah membuat hati pilu adalah sebuah video yang memperlihatkan seorang anak kecil yang menenteng sebuah piala menuju ke pusara. Ternyata itu merupakan pusara ibunda tercinta yang telah tiada. Dalam foto tersebut ia tampak tersenyum sambil memperlihatkan piala hasil lomba tahfiz hingga akhirnya ia menjadi juara 2. Tak hanya memamerkan pialanya, ia juga tampak khusus memanjatkan doa untuk ibunda tercinta. Ini anak soleh ya, yang semangat untuk menghafal Quran dan tapi di satu sisi dia juga ingin membagi kebahagiaan sama almarhumah ibunya ya, dan mudah-mudahan siapapun namanya kita nggak tahu ya, tetap semangat ya adek gitu, dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi kebahagiaan untuk ibundanya ya, terutama buat kedua orang tuanya. Anak ini tetap semangat dan tetap ingin memberikan hadiah untuk ibunya. Bahkan tadi yang kita lihat juga dia nulis kata-kata juga ya gitu. Jadi ini menurut aku pesannya dalam banget ya buat kita. Banyak mungkin yang diantara kita masih punya orang tua lengkap, tapi malah kita kurang menghargai, kurang memberikan perhatian. Buat aku pun ini juga sebuah teguran sih dan pengingat ya, supaya kita bisa sering-sering ngabarin orang tua, tanya kebutuhannya. Kadang-kadang hanya sekedar tegur sapa tuh artinya dalam banget ternyata buat orang tua kita. Dan kalau tadi ngelihat itu hikmah yang bisa kita ambil dari ngelihat peristiwa tadi ya. Dalam foto itu juga terpampang sebuah foto saat bocah kecil itu bersama ibunda tercinta sambil memegang 2 piala saat usianya masih kecil. Tentu saja piala itu sangat berarti bagi bocah tersebut. Meski kini tak ada lagi ibunda tercinta, namun sepertinya ia ingin membuktikan meski tak ada ibu, ia tetap memperoleh piala. Tentu saja potret bocah itu benar-benar mengandung bawang. Hingga hampir seluruh warganet terharu dengan kegigihannya, seraya mendoakan bocah kecil itu agar terus menjaga hafalan Qur'annya hingga besar nanti. Aku ngerasa ternyata kerinduan seorang anak terhadap ibu tuh nggak pernah akan hilang ya. Walaupun ibunya udah pergi, meninggalkan untuk selamanya, tapi rasanya anaknya tuh walaupun mungkin di makam itu udah nggak bisa ketemu secara fisik gitu ya, tapi mungkin secara hati mereka mungkin bisa ketemu dan bisa berbicara di sana gitu. Jadi itu makam itu kan simbol ya. Jadi aku rasa itu bentuk kasih sayang dari seorang anak, dan ya semoga peristiwa ini bisa mengingatkan kita yang masih punya orang tua untuk bisa menghubungi orang tua kita, bisa membanggakan mereka. Di tempat terpisah, Ola Ramlan yang sempat menggemparkan jagat maya tanah air lantaran mengunggah tulisan meminta tolong dengan bahasa Inggris, akhirnya angkat bicara. Ternyata, teriakan Ola di jejaring maya itu lantaran ia mengalami masalah pada kulit wajahnya yang menjalar ke bagian lehernya. Karena itu, Ola akhirnya didiagnosa mengidap dermatitis perioral. Iya, Boy. Ya, sampai ke Amerika, Bu. Apa? Sampai ke Amerika. Jadi kemarin itu memang aku agak desperate dengan kondisi yang memang kulit aku tuh kan sangat sensitif. Kemudian aku mencoba beberapa brand yang aku rasa aku coba gitu ke beberapa muka aku, karena memang ada beberapa yang kalau dibilang itu nama sakitnya apa? Dermatitis perioral. Nah kemudian itu berawal dari sini, kemudian makin lama tuh makin ke leher, makin lama tuh makin ya aku nggak tahu harus berbuat apa gitu. Sampai aku ngomong sama beberapa teman, ngomong sama beberapa dokter, dan yang ternyata dokter yang cocok itu adalah dokter. Tentu saja hal ini membuat Ola dihantui rasa panik lantaran kehidupannya selalu dalam sorot mata kamera. Hal itulah yang membuat Ola dilanda stres akut lantaran tak tahu harus meminta pertolongan kepada siapa. Bahkan kabarnya karena wajahnya yang memerah itu, Ola sempat takut kehilangan banyak pekerjaan.
gimana pun juga di sini kan aku public figure ya, maksudnya yang dilihat mungkin penampilan gitu, bukan hanya ya karakter itu juga pasti ya, maksudnya attitude juga pasti, cuman maksudnya di sini yang ditampilkan adalah wajah dan juga dan lain-lain. Kebetulan kan memang aku tuh maksudnya kondisinya itu memang muka aku seperti itu, dan juga mungkin aku bingung harus seperti apa, kemudian aku banyaknya pekerjaan yang harus aku tunda, gimana pun juga bukan ngomongin status ya, tapi kan saya ini kerja sendiri gitu dengan 3 anak apa segala macam. Kalau pekerjaan-pekerjaan tertunda itu membuat saya jadi gimana penghasilan aku, gimana bayar sekolah anak aku, gimana jadi macam-macam gitu. Jadi itu lumayan mengaruh ke mental gitu, lalu mental breakdown sehingga kalau sampai penampilan aku tidak sesuai, sementara banyak kontrak-kontrak profesional yang harus aku kerjakan, itu membuat efek buruk buat aku. Dan sebenarnya aku ada beberapa kali keluar rumah ya, maksudnya kalau dibilang ya aku drop gitu, tapi aku ada keluar rumah tapi ya aku tutupin gitu. Awal-awal ya of course lah seperti depresi ya, tapi akhirnya ya karena aku mencoba positive thinking, dokter Reza juga sangat menenangkan gitu, jadi ya akhirnya bisa berjalan dengan baik gitu. Lantas benarkah kondisi tersebut mempengaruhi berat badannya yang semakin kurus hingga menjadi gunjingan warganet? Sebenarnya ya itu dia, kalau komentar netizen aku kurusan, aku apa segala macam, ya itu terserah mereka. Jadi maksudnya memang ya aku ya hidup sehat aja, aku lari, makan juga banyak gitu, makan juga mie instan juga aku makan, nggak ada maksudnya nggak ada pantangan gitu loh. Tapi ya memang mungkin Tuhan kasih aku seperti ini. Ya dikasih cobaan dengan muka, ya balik lagi tadi mau dibilang apapun itu kan haknya mereka ya, maksudnya itu dia, balik lagi kita nggak bisa kontrol apa yang mereka akan omongin gitu loh, itu haknya mereka mau ngomong apapun itu, baik buruk ya sudah itulah gitu. Cuman kan aku apa adanya, kalau misalnya mereka beranggapan aku seperti ini seperti itu ya itu nggak ada masalah, aku benar-benar nggak ada masalah. Komentar baik alhamdulillah, komentar buruk alhamdulillah, karena yang baik akan baik ke mereka, yang buruk akan berbalik ke mereka. Seolah tak ingin pusing dengan gunjingan warganet soal kondisi tubuhnya yang semakin kurus, Ola tampak happy ketika mendapatkan kejutan ulang tahun dari para sahabat karibnya. Ola yang hadir mengenakan busana berwarna hijau senada dengan tudung hijabnya, tampak terkejut tak menyangka mendapatkan kejutan di usianya yang ke-44. Semoga Tuhan sini dong. Kejutan dari para sahabat itu seolah mampu menghilangkan rasa khawatir Ola yang mengalami masalah kulit. Bahkan di momen itu Ola juga bermunajat agar diberi pendamping hidup yang mampu menjadi imam dalam rumah tangganya. Ini aku ngeliat keluarga dari dokter ini juga luar biasa. Kemarin aku ngeliat Instagramnya pada ngaji bareng, sholat bareng. Pengen banget punya suami yang kayak gitu. Pengen banget punya keluarga yang bisa ngaji loh, Ivan lama-lama.
Tak hanya Ola, kabar kurang menyenangkan juga datang dari Alis Norin. Ibu dua anak itu divonis mengidap kanker sarkoma, kanker langka yang berkembang di otot rahim. Alis tak menyangka jika dirinya mengidap kanker. Sakit yang ia rasakan itu bermula saat Agustus 2023 lalu. Pas akhir tahun 2023 mengalami sakit yang cukup hebat. Hingga akhirnya ia divonis kanker sarkoma. Aku divonis kanker sarkoma, yaitu kanker langka yang berkembang di otot rahim. Enggak, ini lagi gak bercanda dan aku juga lagi gak nyari perhatian. Buat apa penyakit dibercandain kan? Walaupun awal dengar aku juga pikir begitu. Kalau ada sebagian yang ngeh dari akhir Desember sampai pertengahan Februari kemarin, aku sempat on off lumayan lama. Sebenarnya karena aku bolak-balik ke dokter untuk ngecek semuanya. Singkat cerita, aku sering ngalamin sakit di bagian perut bawah dari Agustus 2023 dan ketahuan kalau memang aku ada miom yang menurut dokter sih kalau nggak mengganggu nggak usah dioperasi. Biasanya nggak terlalu aku rasain sih, tapi akhir tahun kemarin sakitnya benar-benar nggak ketahan dan akhirnya aku mutusin untuk cek di hari itu juga. Karena ada rencana mau pergi liburan juga pas tahun baru, aku pikir ya better dikeluarin aja miomnya karena kan udah mengganggu ke tahap yang nyerinya hebat banget. Pas banget suami lagi di rumah hari itu, jadi aku ajak dia buat nemenin aku ke dokter. Pas dicek dokter A, kita sebutlah nama dokternya dokter A. Beliau diam lama sampai akhirnya dia nanya, "Bu Elis, maaf, ada riwayat cancer." Itu aku sama suami diam lama sampai nggak tahu mesti ngomong apa. Akhirnya aku bilang pelan-pelan, "Iya, almarhum mama aku meninggal karena cancer. Kenapa emangnya dok?" Beliau baru jelasin, miomnya ini sekitar 6 cm besarnya. Dan ini ada pembuluh darah di dekat miom, harusnya tuh nggak ada. Dan ini bisa menandakan keganasan. Menerima kenyataan itu, Alis dan suami tampak syok. Hingga akhirnya Alis pun diminta oleh tim dokter untuk segera menjalani operasi besar untuk menghindari kanker itu menjalar. Susah banget tidur, kepikiran, campur shock, dan tibalah hari berikutnya tanggal 13 Desember 2023. Aku dan suami langsung cepat-cepat ke rumah sakit, udah gak mikir, udah pengen langsung ketemu sama dokternya lagi. Begitu masuk ruangan, beliau langsung bilang, "Sesuai dugaannya Bu Elis, ada kemungkinan ini kanker sarkoma dan harus segera dioperasi dengan cara midline laparotomi alias dibelek dari atas ke bawah. Karena setelah miomnya dibiopsi, jika ganas semua organ reproduksi dan 2 kelenjar belakang itu harus dikeluarkan untuk stop adanya kemungkinan kanker menyebar. Artinya aku akan menopause dini dan udah pasti tidak bisa punya anak lagi." Kita akhirnya menjadwalkan operasi besar di Sabtu 16 Desember, berarti kan tinggal 3 hari lagi ya. Aku sama suami tuh udah kayak gak dikasih waktu buat cerna, ini beneran? Is this real?